cuy, kembali lagi bersama gue Empau di channel baru, tahun baru, dan konsep baru ya. Jadi sini konsepnya tuh gue kayak gimana ya, kayak seperti membantu para warga-warga yang resah aja nih, kaum-kaum resah, kaum-kaum galau, kaum-kaum happy juga. Jadi campur aduk. Jadi konsepnya seperti itu, dan kalian bertanya dan cerita, gue yang react apa jawab gitu ya, sama aja sih. Jadi sini kemarin gue udah bikin snapgram atau snap WA mengenai konsep baru ini. Jadi yang mau apapun itu kirim ke email gue, dan ini udah lumayan banyak ya yang email tentang keresahan. Jadi kita bacain aja satu-satu. Mulai dari mana nih? Dari Gianadi _X. Lo punya temen yang good looking tapi selalu gagal di percintaan gak? Banyak. Jadi kenapa orang good looking juga bisa gagal di percintaan? Karena mungkin orang yang good looking ini gak tahu caranya nge-treat cewek sebagaimana segitunya, dan ada pun kayak nggak paham tentang ceweknya, tapi nggak melulu tentang cowoknya ya. Kadang ceweknya juga ada yang nggak jelas dapatnya, ada pun ada yang kurang bisa memahami si cowoknya. Jadi nggak melulu tentang cowoknya, walaupun dia good looking. Tapi sepengetahuan gue, orang good looking itu gampang banget dapet cewek, cuma di awal. Tapi kalau udah kesini sepertinya kayak kalau emang si cowoknya gak humoris ataupun komunikasinya gak berjalan dengan lancar, mah pasti hancur juga. Jadi sebenarnya sih komunikasi ya, cewek itu paling senang komunikasinya sih, entah nyambung, entah memotivasi, entah menjurus ke bergairah gitu untuk terus ngobrol sama lu. Jadi kayak gitulah. Lanjut. Jadi yang good looking semangat. Anjir, sebelum menyemangatin yang gak good looking dong. Jadi ya udah. Dari gjunivar@gmail.com. Menurut lu kenapa kebanyakan cowok kesetir hidupnya sama cewek sih? Aja. Ini pengalaman gue juga sih. Jadi kayak apa ya, kita tuh kayak kena genjutsu gitu tuh, kayak kena ilusi gitu, ilusi dalam otak gitu. Jadi seakan-akan kita tuh terlalu takut kehilangan sosok itu gitu, kehilangan cewek itu. Padahal mah kalau emang dasarnya cewek itu nggak worth it, kita bisa lepasin kalau logika kita main. Tapi di satu sisi kalau udah jatuh cinta itu, logika itu udah nggak main lagi cuy. Kayak istilahnya ya udah hati aja yang main, sama ego untuk milikin dia seutuhnya gitu. Tapi ya sih, gue juga penasaran kenapa zaman sekarang kebanyakan cowok yang kesetir cewek. Makanya gue pernah update status waktu itu, kayak kenapa dunia ini sekarang terbalik gitu. Kayak istilahnya cowok kayak cewek, dan cewek pun seperti kayak cowok sekarang. Iya kan? Iya gak sih? Dulu itu yang namanya cowok itu ya fuckboy gitu, kayak istilahnya ya udah gitu tuh, fuckboy aja gitu. Tapi sekarang ada fuck girlnya juga, anjir. Kayak cewek pun bisa sekarang gitu tuh, kayak melakukan hal yang kita dulu lakukan gitu kan. Dulu juga ya pasti tau lah, yang angkatannya 90-an pasti itu ngerasain yang namanya fuckboy cowok ya. Tapi sekarang ngelihat tahun yang 2000 ke atas, kayaknya fuckboy itu udah mulai punah ya. Jadi kayak ya udah tunduk aja sama ceweknya sekarang, kesetir. Tapi menurut gue sih gitu sih, takut kehilangan aja, dan ditambah misalkan udah pacaran yang berhubungan intim gitu, udah ngelakuin hal yang berhubungan intim, gua rasa itu susah untuk ngelepasinnya. Dan jalan satu-satunya yaitu
cari cewek baru. Tapi ya tolongin lah kalau emang punya circle yang baik, tolongin lah temennya itu kalau emang udah kejebak dalam hal kesetir dengan cewek ya, itu tolong diomongin atau nggak ditolol-tololin, nggak apa-apa, biar berisik aja otaknya, biar overthinking sekalian. Jadi gue saranin, namanya cowok itu imam cuy, jadi kayak istilahnya lu jangan sampai kesetir sama cewek, bahaya, karena dimanapun imam itu cowok kan cewek. Itu juga omongan khusus untuk diri gue sendiri karena dulu pernah, tapi sekarang gue udah enggak, jadi kayak saya bodo amat, and I don't care about love. Mending kita ini sih baca yang selanjutnya ya, dari Syahrun 262. Makna hidup adalah menemukan bakatmu. Tujuan hidup adalah membahayakan bakat hidup kepada orang lain. Apa maksudnya? Iya benar. Gila, bahasanya tinggi banget cuy. Gue nggak nyampe anjir. Oh gitu. Tapi menurut gue enggak sih. Makna hidup itu kayak namanya manusia itu pasti semua tentang, sebenarnya makna hidup manusia itu tentang love sih. Love itu maksud gua perasaan dimana ego dan keinginan, keinginan sama aja, ego dan perasaan itu harus kita realisasikan gitu. Karena apa? Karena love kalau nggak punya ego, dia akan tersiksa gitu ya kan. Tapi love kalau tidak ada perasaan juga itu akan menjadi kejahatan. Kayak istilahnya ya lu bayangin aja, cinta tapi nggak ada perasaan, sakitnya sih gitu kan ya. Dan ya itulah makna hidup tentang mencintai menurut gue ya, tentang perasaan dan tentang ego menurut gua. Dan tujuan hidup itu ya kalau di dalam Al-Quran sih untuk beribadah kepada Allah ya, cuman tergantung orang masing-masingnya, itu tujuan wajib sih. Kalau tujuan side-nya kayak tujuan sampingannya itu menurut orang-orang masing-masing aja, iya kan, kayak lu mau tujuannya apa, karena katanya juga kita di dunia ini cuma dikasih panggung aja ya kan, panggung terserah lu mau jadi apa terserah lu gitu, asalkan nggak ngelewatin batas gitu. Oke, itu keren sih pertanyaan atau ceritanya. Oke, selanjutnya Rizkika Kowiyua, anjir namanya susah banget dibaca cuy, nggak punya cerita soalnya hidup gue nggak ada cerita, makasih. Nah orang-orang kayak gini biasanya itu banyak banget kayak beban hidup ya kan, cerita itu banyak yang kependam, cuman dia nggak mau cerita aja, dan paling banyak masalah ini pasti orang yang begitu. Jadi semangat aja cuy. Oke, lanjut dari Junior Reza Kosong ya kan. Oke, apa yang kamu itu pertanyaan gua dari tadi, bagaimana kok jadinya gitu, bagaimana cara mendapat hati seseorang dan tertarik kepada diri kita? Sulit ya, gue juga soalnya belum ada pasangan sama sekali, jadi kayak menurut gue kalau emang lu pengen mendapatkan hati seseorang, itu pertama bikin momen-momen kecil yang bikin dia terkaget-kaget, dan tapi sebelum ngelakuin hal itu lu harus bisa bikin cewek itu penasaran dulu sama kehidupan lu. Jadi menurut gue sih jadi diri sendiri sih intinya, benar, jadi diri sendiri. Apalagi kalau lo orangnya misterius banget, kayak istilahnya emang pendiam tapi lo ngelakuin banyak hal, entah hobi lo banyak, entah pekerjaan lo banyak,
entah bisnis lu banyak, entah lu ngelakuin kejahatan tapi nggak diliatin. Ya begitu, pokoknya yang berhubungan dengan misterius itu cewek suka sih sebenarnya, kayak penasaran, kayak ini orang kok beda ya, apa yang gue pikir itu beda gitu. Jadi menurut gue jadi diri sendiri aja sih, karena gue tahu porsi Tuhan itu ngasih itu gimana ya. Jadi kayak pasti ada porsinya masing-masing. Kayak misalkan lo emang suka jadi diri lo begitu ya, pasti ada juga cewek yang penasaran dan suka sama lo gitu. Menurut gue gitu aja sih. Jadi gue kayak, dan ketika lo udah mulai suka sama cewek itu, menurut gue lo nggak perlu nunjukin itu sih, nggak perlu nunjukin dengan ungkapan atau apa. Jadi action aja, hal-hal kecil aja. Misalkan dia pakai baju seksi, lo tutupin kalau lagi nongkrong, lo tutupin pakai jaket lo, itu hal kecil yang menurut gue bagus sih. Terus kayak dia tumpah atau apa minum, ya lo tiba-tiba lapin, boleh gitulah. Entah lo nanya keseharian dia kayak gimana hari ini, kalau dia emang kerja ceweknya pasti kan dia cerita. Jadi kayak gitu, menurut gua jadilah diri sendiri cuy. Karena kalau lu ngikutin orang ataupun jadi orang lain mungkin, atau menjadi apa yang dia pengen, yang ada lu disetir lagi kayak pertanyaan sebelumnya. Kayak enak dong disetir, kayak istilahnya si cewek tahu, ternyata lu gini, gue tahu nih kelemahan lu, gue incer lu, iya kan. Ya istilahnya gue tahu deh, biar lu gak mau putus sama gue, biar gue genggam. Jadi gitu, oke? Jadi diri sendiri aja. Dan ingat, sekarang tuh zamannya sosial media, jadi kayak ngupload itu yang keren-keren aja cuy, yang menurut lo keren, bukan yang menurut lo keren ya, jangan yang menurut lo keren deh, yang keren gitu, kayak hobi lo atau apapun itu. Misalkan lo punya hobi basket, main basket, videoin yang kerennya tapi dibikinnya. Atau enggak ya, misalkan lo punya kendaraan yang bagus, atau enggak motor ZX atau mobil, nggak apa-apa lo flexing dikit aja, nggak apa-apa. Atau enggak lo punya keluarga yang harmonis, atau enggak kayak gitulah pokoknya, punya teman yang circle-nya lucu, nah lo videoin juga nggak apa-apa, hal yang lucu. Jadi kayak pasti penasaran parah cewek itu, kayak anjir orang ini keren juga tapi kok masih bisa lucu gitu kan, gitu. Asalkan jangan ngupload yang kenakalan lo aja, itu nggak baik. Oke lanjut, dari 1997.20.06 Ricky YC, anjay, ini paling suka tanggal lahirnya mungkin ini. Jadi pertanyaannya apa nih? Gila, lagi butuh dana buat beli semen, bata, sama pasir buat bangun teras rumah. Syukur-syukur bisa bangun kanopi juga. Ada nggak 10 juta? Pinjam dulu dong bang. Biasa nih yang kayak begini. Yaudah kirim aja noreknya, kirim di komen, kirim noreknya. Ntar gue DM. Gak usah di sini juga, gak usah di konten, ngapain gitu kan. Tapi keren sih, dia lagi bangun rumah, mungkin dananya kurang. Jadi kita semangatin aja guys. Kadang konyol sih. Oke lanjut, dari Daijobu Mihou sama 29, aja wibu banget nih orang. Hal yang membuat gue termotivasi bikin konten kayak gini, dari konten yang gue suka dan ngefans banget, itu dari Picky Pix gitu kan, yaitu ownernya Bimo PD. Dia keren banget menurut gue, jadi gue ikutin konten dia, tapi bukan yang Picky Pix-nya ya, yang Picky bantunya, tapi lebih ke Picky bantunya, karena menurut gue itu keren sih. Nah, gue termotivasi dari situ, dan termotivasi juga karena selama hidup gue nggak ada value-nya anjir. Kayak habis kuliah main game, kayak
apa ya, nggak ada value-nya sama sekali dari diri gue gitu. Jadi gue pengen aja bikin konten kayak gini. Lanjut dari Bams Praja 09. Abang kapan kawinnya? Iya kawin ya, kawinnya sih udah, nikahnya yang belum. Nggak bercanda-bercanda. Mungkin nanti ya, gue juga sadar diri kayak belum bisa perbaiki diri gue sendiri, jadi gue pengennya tuh memperbaiki diri gue dulu, bikin value gue tinggi, lebih tinggi dari ceweknya lah ya, setidaknya ada yang dibanggain dari gue untuk cewek itu. Jadi bagian nikah juga kan gak sembarangan ya, sekarang udah banyak banget pernikahan atau perceraian yang dari ekonominya gitu. Jadi kayak ya mantepin ekonomi aja dulu, maksud gua sibukin kerja, sibukin nyari relasi, sibukin main ya sampai lu bosen lah main, nggak apa-apa. Intinya satu ya, kalau emang dasar lu nggak sanggup untuk nikah, ya jangan nikah, karena kalau dipaksain yang ada hancur sih. Jadi lanjut aja kalau jadi sedih gue. Fahrur Ibnu 00 mau nanya nih bang, apa aja sih kejadian paling konyol yang dilakuin sama anak-anak tabis tempo dulu? Oh ini ngebahas tentang circle gue ya. Jadi gue tuh di sini punya 3 circle, yaitu pertama tabis, yang kedua sume, ini yang pakai gue bajunya gue pakai, kita punya brand Sume. Terus ada lagi satu lagi itu SBS, Sister Brother Squad. Kalau tabis ini hal konyol apa ya tabis ya konyolnya? Konyolnya sih ngerjain orang ya. Jadi mereka itu senang gitu dulu ngerjain orang, kayak misalkan, tapi anehnya bukan ngerjain orang lain ya. Jadi saling ngerjain teman sendiri aja gitu. Kayak waktu itu pernah sih yang paling konyol di warung kopi. Jadi ada tuh temen yang iseng, dia masukin kadal ke kopi itu. Kadal apa cicak gitu, kadal kegedean kali ya, cicak mungkin ya kayaknya, cicak ke kopi itu, dan kopi itu diminum. Dan tahu-tahu ya ada gerak-gerak dia langsung muntah di situ. Ya itu sih menurut gue yang paling lucu. Terus ditambah ya yang paling konyol, ketika lu pada ulang tahun pasti dikerjain parah. Gue aja pernah diikat kayak kambing ya, diikat nggak bisa gerak, tapi nggak disebor, nggak apa nggak. Anehnya itu ditaruh di tempat angker dan lu ditinggal sendirian. Itu konyol sih. Udah takut, lu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lari, ya udah terima aja dah kalau ketemu putih-putih dikit mah gitu tuh. Jadi itu sih menurut gue yang konyol. Oke lanjut, dari Ardian Saputra titik setia, anjay orang setia nih pas ini, ada namanya setia. Kenapa cowok kalau pacaran nyarinya seks? Ya karena punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu, lu bukan nabi juga masih punya nafsu ya. Lu malaikat, nah itu nggak bakal lu nyari cewek apapun itu untuk seks, enggak anjir. Mereka nggak berkembang biak, kita berkembang biak, wajar. Tapi harusnya enggak sih, nggak wajar ya. Maksudnya, sorry. Iya sih, zaman sekarang kan ya makin apa ya, explore-nya juga lebih bagus lagi. Explore-nya lebih luas, jadi kayak lo nyari apapun itu lo ketemu. Jadi kenapa sekarang remaja-remaja itu ngincer pasangan itu cuma untuk seks, karena mungkin pengen coba-coba aja sih. Manusia kan gitu, apalagi masih umur remaja itu masih
kayak puber ya, dulu macam bahasanya puber ya. Puber itu nggak bisa dihindarin, nggak bisa ditahan juga. Kayak lu penasaran sama apapun itu pasti kita coba kan. Jadi kayak eh, pacaran itu pasti ngincer seks wajar zaman sekarang ya, tapi seharusnya enggak. Dalam agama itu nggak boleh pacaran pun nggak boleh tuh. Taruh, paling taruh juga lu nggak boleh lihat. Si cewek itu pasti pakai cadar, tutupin apa kayak gitu, pokoknya nggak boleh lihat mukanya. Si cowok pakai gentong gitu, enggak gentong juga, maksud gua nggak boleh lihat satu sama lain. Nah itu di dalam agama gua Islam ya, gitu. Nggak boleh pacaran tuh, nggak boleh, pasti nimbulnya zina. Ini yang kata abang tanyain, itu pasti seks ya kan. Ya benar, zina. Tapi kita nggak bisa nggak bisa nahan itu juga, nggak bisa. Karena zaman sekarang udah, menurut gua itu udah hal yang lumrah, dan itu sedih banget sih gua. Jadi say no to seks bebas aja, nggak boleh ya. Oke, lanjut dari Subhanur Fauzi. Nah, pertanyaannya berat ya. Bagaimana perkembangan bangsa Indonesia pada sektor perekonomian dari mulai pertanian, pertambangan, perindustrian, properti, infrastruktur, sampai transportasi? Gila, gue bukan presiden cowok, gak tahu gue perkembangan bangsa Indonesia ya. Mungkin sejauh ini aman-aman aja. Perkembangannya aman aja, ditambah pada sektor perekonomian kan, karena baru kita baru presidennya baru ya, jadi belum kelihatan perekonomiannya apakah menaik atau menurun. Tapi yang jelas di berita katanya PPN mau naik 12%, tapi nggak tahu juga. Pertanian gue nggak pernah ngebaca tentang pertanian atau tentang apa ya pertanian Indonesia nggak pernah. Jadi gue nggak tahu itu. Pertambangan, apalagi pertambangan. Gila nih, pertanyaan parah cok. Perindustrian di sini aman-aman aja ya. Aman sih di Cilegon itu, karena kota industri, aman, masih aman cok. Cuma karyawannya aja yang aman. Properti itu makin meningkat sih. Kayak kita sekarang udah pada butuh rumah juga, dan banyak rumah subsidi juga yang untuk orang-orang kalangan bawah, jadi aman aja ya. Pas itu sampai transportasi sih yang harusnya ditahan. Maksudnya ditahan dalam hal, udah banyak gak sih transportasi yang keluar, kayak istilahnya lu model baru lagi, apalagi, dan lu sebenarnya udah punya itu, lu ganti lagi atau enggak lu nambah lagi mobil, dan di jalanan pun penuh, bikin macet cok, sumpah. Lanjut dari Iwan titik SY Alie, ini gue tahu nih siapa. Apakah pekerjaanmu selain konten? Kerjaan gua selain konten, main game, kuliah, udah sih itu, tidur, makan, nyusahin orang tua. Iya gak sih? Iya gitu aja sih bang. Jadi ya itu pekerjaan gue selain konten. Oke, lanjut dari Abu Bae 692. Mau tanya, gimana patch baru Mobile Legends sekarang bang? Boleh ditutorialkan lewat video tentang hero-hero meta, counter hero, dan mikro, biar push rank bisa sampai mythic immortal. Ada di IG-nya coy, muncul di Instagram Real Mobile Legend, ada di situ videonya ya, video patch baru. Menurut gue patch baru ini seru karena ada hero baru juga, yaitu Lukas, dan itu katanya sih mau disebut jadi King XP, cuman dia masih harus melawan si Yuzong. Jadi naga lawan apa tuh, macan bukan serigala.
ya serigala, jadi QB itu lebih seru. Nah kalau emang mau cepet naik mythicnya ya lu harus belajar Hero Lucas, karena itu bisa banget. Dan banyak hero yang di buff juga, yang hero-hero lama yang dulu sempat nggak sakit lah damage-nya, jadi sekarang sakit ya, macamnya kayak Lancelot, Sun, ataupun siapa lagi ya, banyak sih, banyak lah assassin ataupun fighter ya, mage pun sama. Dan kalau pengen cepet naik immortal ya lu harus mabar berlima, dan itu harus chemistry-nya juga harus bagus, ngerti role-nya masing-masing, ngerti mikro makronya, aman semua. Jadi tergantung orangnya coy, kalau memang kayak gitu. Jadi percuma patch baru lu udah dibantu sama patch, lu pakai hero-hero OP tapi lu ini dongo mainnya, percuma. Jadi lanjut dari Muhammad Waris 35401, anjay, nomor apa ya, nomor togel loh. Pertanyaannya, pengembangan konten YouTube bang. Nggak ada perkembangan, perkembangan YouTube apa cowok? Iya banyak perkembangan YouTube, banyak dan bagus-bagus, idenya brilian semua. Cuman menurut gua kalau emang dasar lu pengen YouTube, lu harus TikTok juga sih, karena TikTok itu udah wah banget, gila FVP-nya, semua orang bisa FVP cowok. Jadi ya bertarunglah di TikTok dulu, ya cuplikan dikit aja, nanti kalau emang mereka penasaran kan pasti ngeliat YouTube lo, jadi YouTube lo masih aman. YouTube mana YouTube keren sih, jadi gue lagi YouTube kan. Lanjut, Amin Amanullah 42. Bagaimana caranya orang yang pengen bikin konten motor tapi dia nggak bisa ngedit foto? Belajar nggak sih? Dongo anjir. Ya gimana? Masa mau nyuruh orang gitu kan? Kalau orang yang nggak bisa gimana gitu? Bayar orang lagi, ya kan? Kalau nyuruh orang bayar gitu. Jadi belajar gitu. Cuma kan nggak bisa ya, motor. Dia pasti bawa motor. Iya, lu harus nyuruh orang, harus bayar orang. Gitu. Jadi kalau emang pengen bikin konten motor, ya motornya pertama harus bagus menurut gua kan. Motor harus bagus, good looking. Yang punyanya juga harus good looking sebenarnya. enggak, karena kan pakai helm ya, pakai jaket. Terus yang kedua, tempat. Di tempat itu jalanan itu harus bagus, entah jalanan Jakarta yang banyak gedung tinggi, atau enggak perumahan elit, karena pasti jalannya bagus. Nah itu menurut gua. Jadi lu mending kesana. Lanjut dari Anisudin, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Anisudin 12345, pertanyaannya apa bang? Kok lu nanya apa bang? Ya apa? Gue kan gue berharap lu nanya, lu cerita apa bang? Gue cari ini namanya ini siapa? Anisudin 1345 nih. Tolol nih. Dongo. Jadi oke. Jadi segitu aja mungkin video pertama gue. Jadi tolong disupport karena ini konsep baru gue juga. Jadi gue butuh komen kalian di bawah ataupun like-nya juga. Jangan lupa di subscribe juga ya cuy ya. Jadi thank you.